Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Aditya dengan nomor NPM 25520123. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 8 bagian 2 CAT-CAM dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Atroni STMT. Di sini kita akan menggunakan file yang namanya revision table. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana mengedit tampilan revision table, revision tag, dan juga isinya ya. Seperti itu. Kita masuk ke style editor. Nah, di sini kita masuk ke revision table ya. Di sini ada revision table yang pakai standar ANSI. Kita bisa klik kanan, terus kita new style ya. Kita ini sebenarnya cuma menyalin standar ANSI, cuman dengan nama style yang beda gitu. Bisa sesuai perusahaan. Kalau di sini kita ikut dengan file tugasnya aja ya, pakai company ABC. Kita klik OK. Nah, di bagian sini di judul, nah ini kan revision history ya, kita ubah ke revision aja. Terus masuk ke heading ya, ini tuh heading kepala atau table revisi table kita nanti tuh kepalanya atau apa ya, parameternya itu dari atas atau bawah gitu, atau mungkin tanpa sama sekali gitu ya. Kayak misalnya part mana yang mau direvisi, atau mungkin datanya itu apa ya, mau di atas atau di bawah gitu lah pokoknya. Nah, kita ubah dari atas ke bawah ya dengan direksi. Nah, ini direction sama. Ini tuh urutan revisinya dari nomor 1 2 ini ke bawah. Kalau ini dari bawah ke atas ya. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke kolom chooser ya. Ini kolom ya, sesuai namanya. Kolom yang akan ditampilin di revision table kita. Nah, di sini date ya atau data, ini tanggal atau itunya kita hapus ya. Ubah dengan engineer approval date ya. Atau tanggal pengesahan teknik gitu. Kita add seperti ini. Kita klik OK. Nah, untuk white-nya ini lebar atau panjang ya, saya lupa ini ya. Nanti yang description kita ubah menjadi 50. Nah, untuk yang approval date ini kita ubah juga menjadi 30 ya. Titik. Oke, seperti ini. Nah, untuk kolom approve ini kita ubah menjadi ref by, revisi by siapa gitu ya, tergantung engineer-nya siapa. Nah, engineer approval date ini kita hapus saja ya, menjadi date ini. Oke. Ya, kenapa jadi ini ya, ini kan propertinya kan jadi engineer approval date ya. Kalau tadi kan propertinya cuman date ya, tapi yang ditampilkan di kolom ya data aja, nggak usah engineer approval date. Selanjutnya kita masuk ke revision tag. Nah, di sini revision tag-nya kita ubah setnya dari triangle ke hexagon ya, seperti ini. Nah, kita klik di sini, bisa klik save ya untuk menyimpan apa yang udah kita bikin di sini. Save. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke object default. Nah, object default itu ya object default tampilan gambar atau data yang kita tampilin di gambar itu data dari apa gitu ya. Nah, kita cari yang namanya revision table dan revision tag. Nah, di sini kan di revision table yang udah kita bikin ini tuh ada company ABC ya yang udah kita bikin ya. Standar dari perusahaan walaupun ikut standarnya ANSI ya. Kita bisa klik di bagian sini. Klik yang ini tanda bawah ke bawah, klik company ABC ya. Jadi kita pakai standar yang agak beda gitu ya, menyesuaikan dari perusahaan atau konsumen yang ingin gitu ya. Dari sini kita klik save lagi, oke. Terus kita bisa save and close. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke annotate tab. Di sini kita bisa masuk ke bagian table, revision. Nah, kita klik revision table. Nah, ini ada dua pilihan ya, antara drawing atau active sheet. Nah, active sheet ini ya tabel revision tabel yang khusus untuk gambar ini aja. Jadi kalau apa ya, kita edit di bagian di sheet yang kita aktifin, sheet pakai active sheet ini, dia nggak ikut berubah gitu lah intinya. Jadi berdiri mandiri. Kalau enter drawing ini, kalau misalnya sheet 1 pakai enter drawing, terus sheet 3.3 ini pakai enter drawing, kalau kita diubah ke di sheet 1 isi dari revision table kita, nanti di sheet 3
titik 23 ini juga ikut kubah gitu ya. Jadi data revisi yang global, yang umum, jadi utama lah, nggak mandiri ya, saling terhubung. Kita klik OK, terus kita taruh di bagian kiri bawah ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Ref description revision. Nah, di sini bagian description ini ya, kan ini revisi deskripsinya ini belum ada isinya, belum terisi apapun ya, kita bisa klik file 2 kali. Nggak bisa 2 kali deh, sekali aja ya. Masuk ke property, terus bagian summary, nah bagian komen. Ini tuh gunanya buat apa ya, memasukkan komen ini tuh apa ya, memasukkan data yang kita tulis ke sini ke deskripsi secara langsung seperti itu. Dan kita di sini ketikkan initial realize. Oke, kita klik OK ya. Otomatis di sini akan terisi ya, jadi initial realize seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sheet 2 bagian 2. Sini kita masih sama seperti tadi ya, revision tabel, tapi pakai entire drawing. Kita klik OK, kita taruh di bagian bawah seperti tadi ya. Nah, dia ikut dengan sama dengan sheet 1 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sheet 4 bagian 4. Oke, di sini kita pakai revision tabel lagi, tapi pakai yang active sheet ya. Jadi nanti di sini kita akan mengubah apa ya, mengubah data-data di revision tabel yang kita bikin di sini. Tapi nanti di sheet 1 dan sheet 2 bagian 2 nggak ikut berubah, karena ini kan apa ya, revision tabel yang mandiri khusus untuk lembar ini saja, seperti itu. Nah, start value-nya kita ubah ya dari 1 menjadi 5. Ini maksudnya apa? Jadi nanti bagian yang kita revisi itu mulainya dari nilainya dari angka 5 ya. Kalau kan misalnya komponen ini direvisi menjadi apa gitu kan, dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini start value-nya langsung dari angka 5. Kita klik OK. Kita taruh di bagian kanan atas ya, pojok kanan atas. Klik seperti ini. Nah, darahnya langsung dari angka 5. Ini kan initial release gitu. Sini kita bisa klik 2 kali. Nah, untuk deskripsinya ini kita bisa ubah ya menjadi inventor model. Seperti ini. Inventor model itu apa? Ini tuh berarti drawing yang udah kita bikin di sini itu pakai 3D model, jadi nggak pakai 2D CAD CAM ya, jadi langsung 3D model CAM gitu. Selanjutnya kita masuk ke iProperties lagi, nah, seperti ini. Kita masuk ke status. Nah, engineer approved by ini kita bisa klik nama kita, atau mungkin ya nama kita juga bisa, boleh-boleh aja gitu. Kalau mau ikut dengan file itu MMS ya. Nah, terus engineer approved date ini tuh kapan revision tabel ini tuh disahkan gitu loh, di approve, di approve tanggalnya. Kita klik OK, date-nya, tanggalnya muncul sini ya. Kita klik OK lagi. Nah, contohnya kita klik kanan, di sini kita akan rotasi ya. Jadi revision tabel itu nggak harus tampil secara horizontal ke kanan seperti ini, jadi dia bisa dirotasi dengan apa ya, sudut 90 derajat seperti ini ya. Jadi tegak lurus. Kalau yang CW ini artinya dia dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Kalau dia CW ini dia berlawanan dengan arah jarum jam ya. Dia balik lagi kan. Klik kanan, rotate 2 kali ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa rapikan dengan geser ke pojok kanan lagi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sheet 1 lagi, lembar pertama ya. Kita klik revision drawing. Nah, kita ditambahkan di sini add revision row ya. Nah, revision row itu yang mana ini tuh ya bagian ini revisi kan 1 2. Nah, ini kita bisa menambahkan lagi ya. Nah, kita di sini kita masuk iProperty, masuk ke summary. Nah, comments-nya kita ubah dari initial release menjadi ACO 007 strip 00148. Kita klik OK lagi. Apa ya, deskripsi bagian deskripsi revisi kedua deskripsinya berubah menjadi ACO 0170148 ya.
karena kita udah masukkan di bagian komen tadi. Nah, kita bisa klik OK. Nah, kita bisa mengecek di sini ke sheet 2 bagian 2. Nah, dia otomatis berubah ya, karena ini kan pakai entire draw. Tapi kalau kita masuk ke sheet 4, nah dia nggak ikut berubah karena ini kan active sheet ya, jadi khusus untuk lembar ini dia nggak mengikuti tabel revisi seperti yang umum lah, seperti sheet 1 dan sheet 2 itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sheet 2 lagi. Nah, di sini kita akan menambahkan revision tag ya. Sini kita bisa klik ini. Nah, terus kita pilih bagian ini. Klik kanan continue. Nah, terus selanjutnya bagian yang ini ya. Klik continue. Cancel. Nah, di sini ini kan nilainya sama-sama 2 ya revision tabelnya, revision tag-nya. Nah, kita bisa mengubah value-nya dengan cara kita klik kanan, tag. Nah, di sini ada revision 1, revision 2. Nah, kita bisa klik revision 1. Nah, dia otomatis berubah. Nah, tentunya kita juga akan merubah shape revision tag-nya ini kan hexagon ya. Kita ubah ke triangle dengan override shape by style. Seperti ini. Kita klik ini, klik OK. Nah, dia otomatis berubah seperti ini ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya di pertemuan 8 bagian 2 ini kita disuruh belajar tentang bagaimana penggunaan tool revision table dan revision tag, juga tentang bagaimana mengubah isi atau datanya sesuai dengan permintaan konsumen atau yang kita mau, dan juga apa ya, penggunaan revision table ya sesuai namanya untuk merevisi gambar yang kita buat gitulah, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.